ini video kedua tentang hidrolisis garam. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sifat larutan garam. Sekarang yang kedua yaitu hidrolisis garam. Apa itu hidrolisis garam? Itu adalah reaksi ion dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air. Ya, jadi kalau dari asam kuat dan basa kuat itu tidak bereaksi dengan air atau tidak terjadi hidrolisis, menghasilkan asam lemahnya kembali. Nah, yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Ya, garam tadi ada yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Karena ini unsur pembentuknya itu adalah kuat-kuat semua, maka dia tidak terjadi hidrolisis. Ya, maka pH-nya 7 atau dianggap netral karena sifatnya netral tadi. Misalnya ini adalah garam NaCl atau garam dapur. Ini terbentuk dari ion Na positif dan Cl negatif. NaOH basa kuat, HCl asam kuat. Maka Na positif tidak bisa bereaksi dengan air, Cl juga tidak bisa. Ini garam dari asam kuat dan basa kuat, tidak terhidrolisis. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Karena ini unsur pembentuknya yang lemah atau dari basanya, maka hanya dari basanya maka dinamakan hidrolisis parsial atau sebagian. Sifatnya apa? Sifatnya asam, karena yang kuat asamnya, maka pH-nya nanti pasti kurang 7. Bersifat asam. Contohnya adalah NH4Cl, NH4 positif plus Cl negatif. NH4 positif ini berasal dari basa lemah, ya. Cl negatif dari asam kuat. Sifatnya apa? Sifatnya asam, karena dipengaruhi oleh yang kuat. Ya, pH-nya kurang dari 7. Maka reaksi hidrolisisnya yang lemah bisa terhidrolisis, NH4 positif plus H2O. Jangan lupa tanda panahnya bolak-balik, ya. NH4 menjadi NH4OH plus H positif. Nah, H positif ini memberikan sifat asam. Sedangkan Cl negatif berarti tidak bisa bereaksi dengan H2O. Kenapa? Karena berasal dari kuat. Ya, intinya itu kalau reaksi hidrolisis itu yang lemah saja yang bisa bereaksi dengan H2O atau yang bisa terhidrolisis. Itu garam dari asam kuat dan basa lemah. pH-nya, karena pH-nya kurang dari 7, maka kita mencari konsentrasi H positif. Rumusnya akar KH kali M kation. M itu adalah konsentrasi kation garam. KH itu rumusnya KW per KB. KW-nya sudah ketetapan yaitu 10 pangkat min 14. Setelah mencari H positif baru mencari pH. Rumus pH adalah min log konsentrasi H positif. Ya, jelas ya. Jadi kalau sifatnya asam mencari H positif, akar KH kali M kation. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat. Ya, ini juga terhidrolisis parsial karena asamnya saja yang terhidrolisis. Sifatnya apa? Sifatnya basa karena yang kuat basanya. pH-nya pasti lebih dari 7 atau bersifat basa. Contohnya CH3COO Na menjadi CH3CO- plus Na positif. Maka yang bisa reaksi hidrolisisnya yang terhidrolisis adalah dari yang lemah saja, yaitu CH3CO- plus H2O menjadi asam lemahnya kembali, CH3COOH plus OH negatif. Nah, ini ada OH negatif maka memberi sifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Sedangkan Na-nya karena dari basa kuat maka tidak bisa terhidrolisis, tidak bisa bereaksi dengan H2O. Ya. Karena bersifat basa maka kita mencari konsentrasi OH negatif, akar KH kali M anion. Kalau tadi M kation ke sekarang M anion. KH-nya adalah KW per Ka. Kalau tadi KW per Kb sekarang KW per Ka. Karena yang lemah adalah asamnya. Setelah mencari OH baru mencari pOH, yaitu rumusnya min log konsentrasi OH negatif. Baru mencari pH. Jadi ada 3 tahap, OH, pOH, pH kalau basa. Tapi kalau asam cukup H positif baru pH. pH-nya 14 kurangi pOH. Itu ya, garam dari asam lemah dan basa kuat. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Jadi pH-nya tadi tergantung Ka dan Kb. Ya. Hidrolisis total karena terbentuk dari lemah semua.
ya, total atau sempurna. Contohnya apa? Ini adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. NH4 positif plus S2 negatif. NH4 positif dari basa lemah, S2 negatif dari asam lemah. Nah, maka reaksi hidrolisisnya NH4 positif bisa terhidrolisis, bisa bereaksi dengan H2A, tanda panahnya bolak-balik, NH4OH plus H positif. Sedangkan S2 negatifnya karena valensi 2, maka ini 2 tahap. S2 negatif plus H2O menjadi HS- plus OH negatif. HS- lagi bereaksi dengan H2O menjadi baru H2S plus OH negatif. Itu garam dari asam lemah dan basa lemah terhidrolisis total atau sempurna, ya. Nah, sekarang saya kasih contoh bagaimana cara menentukan pH larutan garam. Maka tentukan dulu sifatnya. Kalau kalian belum tahu sifatnya asam, basa atau netral, maka jangan menentukan pH-nya dulu. Nah, sekarang yang pertama, NaCN. NaCN itu terbentuk dari Na positif plus Cn negatif. Ya. Na positif basa kuat, NaOH. HCN asam lemah. Basa kuat, asam lemah berarti sifatnya apa yang kuat? Basa, berarti bersifat basa. Nah, bersifat basa berarti mencari OH negatif sama dengan, ya, NaCN-nya berapa? 0,1 M. Nah, ini berarti juga 0,1 M. Ini juga 0,1 M karena koefisiennya sama semua, satu semua, ya. Ya, konsentrasi OH- rumusnya apa tadi? Akar KH atau KW per Ka kali M anion, berarti konsentrasi M apa? M anion, ya. M anion berarti ini anion itu adalah konsentrasi Cn negatif, ya. Berarti sama dengan akar 10 pangkat min 14 per, ya, 4,9 saya bulatkan. Jadi berapa? 5 kali 10 pangkat min 10 kali konsentrasi Cn-nya berapa ini? 0,1 M atau 10 pangkat min 1. Biar lebih gampang, ya, perhitungannya. Jadi sama dengan, ya, 10 pangkat min 15, jangan lupa akarnya. Ini dibagi 5 kali 10 pangkat min 10, ya. Berarti dicoret, ini dicoret, ini tinggal berapa? Min 5, tinggal min 5. Berarti 1, berarti ini kan 1 per 5 itu berapa? 0,2 kali 10 pangkat min 5. Jelas, ya? Ini kalau nggak ada berarti saya anggap 1 per 5 itu 0,2 kali 10 pangkat min 5 atau akar 2 kali 10 pangkat min 6, ya. Ini ada komanya, ini jadi bulat 2, maka ini pangkat negatifnya jadi bertambah. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, setelah OH baru mencari POH. Jangan lupa OH baru POH. POH apa? Min log konsentrasi OH negatif. Berarti min log berapa? Ini akar 2 kali 10 pangkat 6 berapa? Akar 2 itu 1, berapa? 4 kali 10 pangkat min 3. Min 6 bagi 2, 10 pangkat min 3 M. Jadi log 1,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi ketemu log 10 pangkat min 3 itu min 3, masih ada min, berarti 3 min log 1,4. Ini baru POH. Setelah baru mencari pH. pH itu 14 kurangi POH. Ketemu berapa? 14 dikurangi 3 min log 1,4. Hasilnya berapa? 14 kurangi 3, 11 min plus log 1,4. Nah, itu cara mencari pH garam yang bersifat basa, ya. Selanjutnya yang B,
NH4 2 kali SO4 0,005 M, Kb-nya NH3 2 kali 10,5. Ya, masih sama, kita cari dulu sifatnya. NH4 2 kali SO4 terion menjadi NH4 positif sebanyak 2 plus SO4 2 negatif. NH4 positif dari apa? Basa lemah. SO4 asam kuat, berarti bersifat, mana yang kuat asamnya, berarti bersifat asam. Ya, yang kuat asamnya, maka bersifat asam. Maka mencari H positif. H positif sama dengan akar, ya, KW per Kb kali konsentrasi kation, berarti NH4 positif. Berarti akar KW-nya 10 pangkat min 14 per Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5 kali konsentrasi anion. Di sini kan berapa ini? 0,005 M. Berarti NH4 positifnya karena ini dikali 2, ini ada koefisien 2, maka 2 kali 2 kali 0,005. Ya, karena ini koefisiennya 2. Ya, 2 itu dari sini. Jadi koefisien itu berpengaruh. Ya, perbandingan koefisien. 2 kali, kalau ini 1 0,05 berarti naik 2 kali 0,005. Jelas ya. Jadi akar berapa? Coret, tinggal ini 10 pangkat min 14 kali 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 5. Ya, akar berapa? Ini min 9, jadi tinggal 5. Ini naik jadi positif. Jadi 10 pangkat 5, ya. Naik jadi positif. Jadi ketemu min 12. Ya, min 17 ditambah 5 min 12. Akar 5 berapa? Akar 5 yaitu berapa akar 5? Akar 5 adalah 2,2 atau 2,1 ya, kali 10 pangkat min 6. Nah, ketemu. Ini sudah enggak ada akarnya ya. Salah Brokani. Ya, ini sudah enggak ada akarnya. Jadi 2,2 kali 10 pangkat min 6. Akar 5 2,2, akar 10 min 12 min 6. Baru mencari pH, ya. Baru mencari pH sama dengan min log. Ini konsentrasi H positif 2,2 kali 10 pangkat min 6. Ketemu berapa? Log 10 pangkat min 6. Min 6 kasih kali min 6 min log 2,2. Nah, itu. Pasti kurang dari 7. Kenapa? Karena bersifat asam. Kalau sifatnya basa pasti di atas 7, yaitu bersifat basa. Itu cara menentukan pH larutan garam. Nah, untuk contoh berikutnya kita simak video yang ketiga.